Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper dari Mathematics AO Level. Dan sampel paper ini adalah sampel papernya NTU, seperti yang kalian bisa lihat di bawah sini. Di video kali ini Koko akan lanjutin ke pembahasan nomor 4. Bagi yang belum lihat pembahasan soal pertama, kedua, dan ketiga, silahkan klik link yang sudah Koko taruh di description. Bagi kalian yang lain yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, supaya kalian dapat notification ketika Koko upload video-video pembahasan ataupun pembelajaran yang lainnya. Koko langsung aja ke soal keempat. Di soal keempat ini ada 3 pertanyaan juga, A, B, C. Soal yang A-nya bilang, chord AB, chord itu adalah panjang busur, tali busur maksudnya. Panjang tali busur AB memotong CD, CD itu diameter, at right angles, dengan sudut 90 derajat. Jadi perpotongan antara AB dan CD itu adalah 90 derajat. Let the area of the circle be 36 pi cm square. Luas lingkarannya adalah 36 cm persegi. Dan panjang dari chord AB itu adalah 6 root 3. AB adalah 6 root 3. Jadi kalau Koko hanya lihat dari A sampai ke sini, katakanlah itu titik E, maka panjangnya adalah setengah kalinya. 3 akar 3, 3 akar 3. Tahu dari mana dia pasti setengah kalinya? Karena OA dan OB itu sama-sama jari-jari lingkaran. Jadi OA itu sama dengan OB. Kemudian OI itu terletak di dua segitiga tersebut. Artinya dua segitiga ini pasti segitiga yang kongruen. Sehingga panjangnya pasti sama. Pertanyaan dia, tentukan luas daerah yang diarsir. Koko bisa lihat dari soal ini, untuk mencari luas area yang diarsir, kita bisa hitung dengan cara luas dari sektor OAC, sektor itu juring, dikurang luas segitiga OAE. Jadi sektor OAC dikurang segitiga OAE, kita akan dapat area yang diarsir. Jadi kalau ditulis dulu, area dari shaded itu adalah area dari OAC minus area dari OAE. Nah, untuk menghitung area dari sektor, kita perlu informasi sudut. Jadi angle ini kita perlu tahu. Katakanlah ini angle alpha. Nah, sudut alpha kita bisa hitung dengan menggunakan trigonometri dari segitiga OAE. Panjang AE adalah 3 akar 3. Panjang OA itu adalah jari-jari. Jari-jari lingkaran sudah bisa kelihatan dari luas lingkaran. Area dari circle itu adalah pi r square. Areanya soalnya kasih tahu 36 pi equals to pi r square. Dengan kata lain, pi-nya adalah R-nya adalah 6 cm. Jadi OA adalah 6 cm. Begitu kita tahu OA dan kita tahu AE dengan menggunakan sin itu opposite over hypotenuse, kita bisa dapat sudut alpha. Sin alpha equals to opposite 3 root 3 over hypotenuse 6. Dengan kata lain, alfanya Koko ketemu. Kalkulatorin aja ya. Sin inverse 3 akar 3 dibagi 6. Kalau Koko hitung ternyata angkanya bagus, 60 derajat. Itulah alfanya. Begitu alfanya ketemu, kita bisa cari luas dari sektor OAC. Luas dari sektor itu adalah 60 derajat dibagi 360 derajat perbandingan sudut dikali dengan luas dari lingkaran. Kemudian kita kurangi dengan luas dari segitiga OAE. Luas segitiga OAE adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah AE, tingginya OI. OI-nya belum tahu, tapi bisa dipitagoraskan untuk dapat OI. Jadi Koko cari lagi sedikit OI di sini.
OI itu adalah Pitagoras dari OA 6 kuadrat dikurang 3 akar 3 kuadrat. OI-nya kita ketemu. Akar 36 kurang 3 akar 3 kuadrat. Hasilnya 3 cm. Berarti luas segitiga OAI itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 3 akar 3 kali 3. Setengah 3 akar 3 kali 3. 3 akar 3 kali 3. Tinggal dihitung 60 per 360 itu 1/6 kali 36 pi dikurang 9/2 akar 3. Kalau Koko sederhanain lebih jauh, kita akan dapat 6 pi minus 9/2 root 3 cm square. Itulah luas daerah yang diarsir. Kita boleh jawabnya dalam bentuk seperti ini, atau boleh kalian tulis desimalnya, sama aja. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Berikutnya, soal yang B. Carilah dy dx, carilah first derivative dari fungsi ini. E to the power of sin x, E pangkat sin x. Ingat-ingat bentuk turunan dari fungsi eksponensial. Kalau Koko punya fungsi E pangkat fx, turunan pertamanya itu adalah f aksen x, turunan pangkat, dikali diri dia sendiri. Ini formula atau rumus untuk mencari turunan dari fungsi eksponensial dengan basis E. Dengan demikian, untuk soal yang B, kita udah bisa hitung. Y equals to E to the power of sin x. Turunannya adalah, turunkan dulu pangkatnya. Turunan dari sin adalah cos. Dikali diri dia sendiri. Selesai. Jadi hanya seperti itu aja, nggak aneh-aneh. Terakhir, soal yang C. Sebuah benda bergerak sepanjang lintasan horizontal. Sepanjang horizontal line, according to S equals to bla bla bla. Where S is the displacement and T is time. Jadi ingat-ingat, S adalah displacement. Fungsinya ini. Jadi dia kasih kita fungsi dari displacement. Pertanyaannya, when is S is increasing and when is it decreasing? Kita mau mencari kapan, berarti time-nya berapa. Saat time-nya berapa, S itu increase dan S itu decrease. Syarat dari suatu fungsi increase itu adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Syarat dari suatu fungsi decrease itu adalah turunan pertamanya less than 0. Jadi untuk jawab soal pertama, kita perlu informasi first derivative. Koko akan tulis S aksen. S aksennya adalah, turunin fungsinya ya, T pangkat 3, 3T kuadrat. Min 9T kuadrat, itu adalah min 18T plus 24. 3T kuadrat min 18T plus 24. Kemudian untuk bagian increasing, turunan pertama ini harus lebih besar daripada 0. Plus 24 more than 0. Koko bagi dulu dengan 3 semua supaya gampang untuk difaktorin. Kita akan dapat T square minus 60 plus 8 more than 0. Kalau difaktorin T minus 2, T minus 4. More than 0. Critical value-nya adalah 2 and 4. Setelah kita dapat critical value, kita tinggal gambar number line. Ada 2 critical value di sana, yaitu 2 dan 4. Katakanlah di sana. Cek tandanya. Masukin aja angka 0 ke sana. Hasilnya adalah positif. Negatif, positif. Nah, bagian yang positif itu adalah bagian increasing.
Kenapa positif? Karena increasing itu more than 0. Jadi jawaban kita ada di sini. Inilah bagian increasing. Jadi kalau dia tanya when is S increasing, jawabannya adalah ketika S-nya lebih kecil dari 2. Sorry, maksud Koko ketika time-nya lebih kecil dari 2 dan time-nya more than 4. Jadi jawaban kita adalah when time less than 2 or time more than 4. Jangan lupa ya, karena konteksnya waktu, time ini paling kecilnya 0 nih. Kalau kita tulis hanya t less than 2 berarti bisa negatif. Berarti harus ada batas bawahnya yaitu 0. Itulah waktu di mana kurva atau fungsi displacement kita increasing. Nah, ketika decreasing gimana? Nggak usah kerjain ulang. Kita punya hitungan pasti sama seperti ini, cuman tandanya lebih kecil dari. Jadi Koko bisa langsung jawab sebenarnya. Decreasing when, nggak usah kerjain ulang, lihat yang negatifnya. Berarti dari 2 sampai 4. 0 less than 2 less than 4. Itulah rentang nilainya berkurang atau displacementnya berkurang. Increasing, decreasing. Pertanyaan kedua. When is the velocity v increasing and when is it decreasing? Sekarang dia tanya velocity. Walaupun ini adalah soal AO level, kalian perlu tahu sedikit konsep dari displacement, velocity, dan acceleration. Velocity itu adalah first derivative dari displacement. Sedangkan acceleration, kalau dia tanya, itu adalah first derivative dari velocity. Jadi ketika dia tanya velocity v, itu adalah first derivative dari displacement. Velocity itu first derivative dari displacement. First derivative-nya kita udah cari, berarti kita udah tahu fungsi dari velocity. Velocity equals to 3t square minus 18t plus 24. Itu velocity-nya. Yang kita inginkan adalah kapan, time-nya berapa, velocity increase dan decrease. Jadi sekarang kita akan bermain dengan fungsi velocity. Untuk tahu dia increase ataupun decrease, kita akan pakai turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari velocity. Turunan pertamanya 6t kurang 18 dengan cara yang sama. Increasing ketika turunan pertama lebih dari 0. Itu adalah syarat dia increasing. Jadi Koko akan punya 6t dikurang 18 more than 0 atau t-nya more than 3. Itu increasing. Berarti decreasingnya nggak usah dicari lagi. Pasti lawannya. Atau kebalikannya. Jadi decreasing when t-nya less than 3. Tapi sama seperti yang tadi. Ketika kita ngomongin time, batas bawahnya adalah 0. Jadi di sini harus ada 0 less than lagi. Nah ini jawaban yang poin kedua. Poin ketiga atau poin terakhir, dia bilang find the total distance. Carilah jarak total yang ditempuh oleh objek ini selama 5 detik. Yang ditempuh oleh objek ini selama 5 detik. Ingat-ingat ya, dia tanya distance. Info soal itu displacement. Jadi displacement itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa bertambah lagi. Tapi kalau kita ngomongin distance itu kita selalu menambahkan jarak. Jadi kalau ini misalnya displacementnya 10, kemudian ini displacementnya 5. Distance-nya adalah 15. Jadi distance itu adalah magnitude dari displacement. Kita tidak melihat bertambah atau berkurang,
tapi kita akan tambahin semuanya. Itulah distance. Jadi untuk mencari distance 5 detik pertama, Koko tulis dulu di sini. Distance kita akan bagi-bagi gerakannya. Kenapa harus dibagi? Karena kita punya rentang. Ini rentang dia increase, ini rentang dia decrease. Waktu decrease, ini Koko ada salah ya. Decreasing. Oh, ini Koko ada salah tulis ya, pantesan aneh. Ini dari 2 sampai 4 maksudnya. Nah, dari 2 sampai 4 ya. Nah, sampai mana tadi ya? Oh, untuk mencari distance, kita akan bagi-bagi rentang waktunya. Kenapa harus dibagi rentang waktunya? Karena ada bagian di mana fungsi itu increase, itu ada di sini, dan ada saat di mana fungsi itu decrease, yaitu ada di sini. Jadi kita harus menghitung dari 0 sampai 2, ini displacement-nya increase nih, berarti nanti distance-nya positif. Kemudian 2 sampai 4, ini dia decrease. Jadi nanti kalau kita hitung hasilnya pasti negatif, jadi harus dimutlakkan. Terakhir 4 sampai 5 dia increase lagi. Berarti nanti hasilnya positif lagi. Kalau dia positif ya kita nggak usah mutlakin atau nggak usah modulusin. Koko coba masukin angka ya supaya lebih kelihatan. Hitung dari 0 from t equals to 0 until t equals to 2. Dari 0 sampai 2. Akhir kurang awal. Jadi masukin, ini kita kasih nama D1 aja. Masukin S2 dikurang S0. Jadi masukin saat 2 detik T-nya 2 dikurang saat T-nya 0. S2 ya masukin 2 ke sini. Jadi ganti T-nya dengan 2. Koko akan hitung, tapi Koko langsung kalkulatorin. 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 kuadrat ditambah 24 kali 2. Hasilnya 20. Dikurang 0. Waktu T-nya 0, kalian bisa lihat fungsinya. Hasilnya pasti 0. Jadi 20 dikurang 0. Jawabannya 20. Itu untuk 2 detik pertama. Jawabannya positif seperti yang Koko bilang. Kenapa dia positif? Karena di rentang nilai 0 sampai 2, fungsinya memang increasing. Jadi hasilnya pasti positif. Sekarang kita akan lihat 2 sampai 4. From t equals to 2 until t equals to 4. D2-nya adalah S4, posisi akhir, dikurang S2, posisi awal. Kita akan hitung S4-nya. Substitusikan 4 ke sini, langsung kalkulatorin aja. Kita akan dapat 4 pangkat 3 dikurang 9 kali 4 kuadrat ditambah 24 kali 4. Hasilnya adalah 16. Dikurang S2. S2-nya tadi 20. Ini yang Koko maksud negatif. Minus 4. Kenapa bisa minus 4? Karena di rentang 2 sampai 4 fungsinya memang decreasing. Kalau decreasing berarti displacement-nya akan berkurang sebanyak minus 4. Tapi ketika kita ngomongin distance, harus dipositifkan. Terakhir dari 4 sampai 5, nanti kita tambahin semua. Until t equals to 5, kita kasih nama D3. S5 dikurang S4. S5, Koko kalkulatorin. 5 pangkat 3 dikurang 9 kali 5 kuadrat ditambah 24 kali 5. Hasilnya 20. S4-nya tadi adalah 16. Hasilnya 4. Jawaban terakhirnya kita akan dapat
total distance itu adalah D1 plus D2 plus D3. Ingat-ingat, dimagnitudekan bagian negatifnya. Sehingga jawaban kita adalah 20 tambah modulus 4, min 4 maksudnya, tambah 4. 28 meter. Inilah distance untuk 5 detik pertama. Nah, Koko selesai pembahasan untuk soal yang keempat. Masih ada satu soal lagi yang Koko akan bahas di video berikutnya. Koko harap kalian bisa mengerti apa yang Koko jelasin di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, kalau Koko salah hitung, boleh infokan melalui komen. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.